ke halaman 33, penjumlahan dan pengurangan. Catatannya di sini ada penjumlahan dan pengurangan yang berpenyebut sama dapat langsung menjumlahkan dan mengurangkan pembilang. Tapi ketika penjumlahan dan pengurangan yang berpenyebut tidak sama dapat menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebutnya. Ini sama kayak konsep pecahan biasa sebenarnya. Kalau penyebutnya sama kan kita bisa langsung operasikan tuh, ditambah atau dikurangnya. Kalau nggak sama kita harus bentuk dia ke dalam penyebut yang sama. Sini ada formatnya ya. A per C tambah B per C sama dengan A tambah B per C. C-nya sama, penyebutnya sama. Itu bisa langsung dijumlahkan. Atau yang kedua, A per C dikurang B per C sama dengan A dikurang B per C. Itu sama, penyebutnya sama, C. Jadi tinggal dikurangkan saja yang atas ya. Menyesuaikan tanda lah. Gitu. Dengan syarat di sini ada ini syarat namanya, C tidak boleh sama dengan 0. Kalau C-nya 0, ya nggak bisa dihitung lah ya. 1 pun masih bisa, 2 masih bisa ya. Kalau 0 nggak bisa. Contoh, tentukan nilai A, 5 dikurang 5 per A ditambah 28 per A. Yang B, 6 per 2P dikurang 4 per 3P kuadrat. Penyelesaian nomor 1 di sini tinggal dijumlahkan saja karena penyebutnya sama A-nya. Jadi 33 per A. Ya. Yang B, nah ini udah mulai seru nih. Karena dia itu pangkat penyebutnya tidak sama, maka kita harus cari KPK-nya ya. KPK-nya dicari sehingga menjadi seperti ini. Dapat dari mana? Oke, kita pretelin satu-satu nih. KPK dari 2P Ki dan 3P pangkat 2 adalah 2 kali 3 dikali P pangkat 2 dikali Ki sama dengan 6P kuadrat Ki. Ya, jadi faktornya itu ada 2, ada 3, dan P pangkat 2 ada Ki. Itu kalau kita kalikan menjadi 6P kuadrat Ki. Kemudian, dari situ kita masukkan ke dalam bentuk si penyebutnya ya. Jadi kalau penyebutnya 2 nih berbeda nih. Ada yang 2PQ, ada yang 3P pangkat 2. Sekarang udah jadi 1. Ini bisa dipakai buat dua-duanya ya. Tuh, 6P pangkat 2 Ki gitu. Kemudian kalau sudah begitu, kalau sudah penyebutnya sama, kita tinggal operasikan yang atasnya ya. Nah, yang atasnya ini kenapa dia awalnya kan 6. Terus dia ada 3P. Ada dikali 3P. Kenapa yuk? Karena ya untuk menyeimbangkan si penyebutnya. Penyebut yang di bawah ini kan 2P Ki. Ya, 2P Ki awalnya. Dia pengen ke 6P kuadrat Ki. Berarti dia kurang berapa? Kurang 3P. Karena dia kurang 3P, maka yang atas juga dikali 3P. Oke. Lanjut. Yang 4 nih, awalnya 4 doang kan, tiba-tiba ada dikali 2 Ki, dapat dari mana? Kita lihat dulu asalnya gimana. Asalnya dia kan 3P pangkat kuadrat, ya. Kemudian dia pengen ke 6P kuadrat Ki. Berarti dia dibutuh dikali dengan 2 Ki, sehingga yang atas juga dikali 2 Ki. Paham ya? Ini kayak bentuk pecahan biasa sebenarnya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi deh, bahwa pecahan biasa tuh sebenarnya harus dicari dulu, si penyebutnya harus sama begitu. Kemudian kita kalikan 6 kali 3, 18P. Terus ini, min 4 kali 2 Ki, jadi min 8 Ki per 6P kuadrat Ki. Ya, ini hasilnya. Atau bisa dikeluarin seperti ini, menjadi ini. Atau ini sebenarnya kayak dibagi doang sih, diperkecil gitu. Cara baginya gimana Pak? Oke, kita lanjut nih. Ini bisa dibagi berapa? 6 sama 18. Dibagi? Iya, dibagi 2. Ini dibagi 2. Ya. Jadi yang ini jadi 9P. Yang sebelahnya jadi 4 Ki. Kemudian yang kedua, ada perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kalau A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C, B kali B per D. B kali D. Ya, jadi kalau bedanya perkalian dan perkalian dan penjumlahan, kalau dia penjumlahan, dia terpatok harus penyebutnya sama. Ya, saya katakan harus penyebutnya sama. Tapi kalau perkalian itu nggak peduli dia, tinggal dikali aja, bablasin aja. Sama kayak operasi tadi sebenarnya. Ya, operasi bebek sama kambing itu. Kalau dijumlah nggak bisa, tapi kalau dikali bisa, ya. Pecahan juga sama. Jadi kalau dia bentuk kayak gini ya tinggal dikali aja. Si bentuk pecahannya. Kalau dia dibagi, ya kita pakai sifat lagi, dibalik. Awalnya A per B dibagi C per D. Jadi A per B dikali D per C ya. Si penyebut jadi pembilang jadi penyebut. Operasi berubah, jadi tadinya bagi jadi kali gitu. Sehingga hasilnya A dikali D jadi AD,
B dikali C jadi BC. Ya. Contoh sederhanakan yang A nih. Nomor 1. 3A dikurang 4B dikali A kuadrat B per XY. Ya tinggal kita kalikan saja yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah ya. Nih, dikalikan hasilnya 3A pangkat 3 per 4X Y. Ya. Dikalikan saja ya. 3A dikali A kuadrat B. Jadi 3A kuadrat B 4B dikali XY. Jadi 4BXY. Karena dia sama-sama punya variabel B, maka kita bisa coret ini B sama B. Sehingga di sini B-nya jadi hilang, yang atas juga B-nya jadi, yang bawah juga B-nya hilang. Itu disederhanakan namanya. Atau yang bawah nih, bentuk pecahan juga nih, 2A per B kuadrat dibagi 4A 4 per B. Itu kita balik ya, yang awalnya 4B dikali dan jadi B per A. Kemudian kita kalikan 2A dikali B jadi 2AB, B kuadrat dikali P jadi 4B kuadrat. Sehingga hasilnya adalah A per 2B. Dapat dari mana? Disederhanakan ya. Ini 2 dibagi 4 hasilnya kan 1. Tinggal A doang. B sama B. B yang atas punya pangkat 1, yang bawah punya pangkat 2. Berarti yang pangkat 1-nya habis, tinggal bawah yang pangkat 1 doang. Oke? Gampang ya? Gampang dong. Tuh. Kemudian, ini ada penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita bahas tentang aljabar dan penerapannya. Berarti penerapannya apa sih? Yang pertama untuk siswa, pasti untuk manajemen uang saku yang diberikan oleh orang tua tiap minggu. Ya. Variabel itu sebenarnya, aljabar itu sebenarnya kayak kita mengganti sebuah barang. Kita pengen beli pensil, ya kita misalkan X. Kita mau beli pulpen, kita misalkan Y. Jadi kita bisa menggunakan aljabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti teman-teman waktu SM2 akan belajar sistem bersama linear 2 variabel. Ini kita masih belajar satu variabel. Ya, satu variabel. Kemudian, untuk ibu rumah tangga, pasti ya, memanajemen uang gaji, uang saku anak, uang belanja, dan lain-lain. Termasuk, ini ada contohnya di sini ya. Ibu pergi ke warung berkas 99 membawa uang 20.000 untuk belanja gula 1/4 kg, telur 1/4 kg, dan sunlight. Nah, ini kita bisa misalkan nih, si gula sebagai X, si telur sebagai Y, dan sunlight sebagai Z. Itu bisa kita operasikan, itu bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian untuk pedagang, yang pasti untuk menghitung jumlah rugi atau keuntungan atau harga modal barang, itu juga bisa pakai aljabar. Terakhir penutup, kenapa saya harus mencintai matematika? Karena darinya saya belajar tentang kepastian, proses menemukan, dan sebuah pembuktian. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.